Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka thariqatal yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita. Nikmat oksigen cuma-cuma. Saya tahu oksigen itu mahal ketika kena COVID, dan itu diberikan gratis oleh Allah. Kalau kita harus membayar setiap hari oksigen yang kita hirup, saya yakin gaji kita tidak cukup untuk membayarnya. Begitu juga nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah ini salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dia adalah pejuang, dia itu pengusaha. Beliau adalah sahabat Nabi keempat terkaya setelah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Utsman bin Affan. Kalau kita pergi umroh di Madinah, itu masih ada wakaf hotel Utsman bin Affan, yang dulu wakafnya wakaf sumur, kemudian jadi kebun kurma, dan kemudian oleh pemerintah Arab Saudi dikelola, sekarang menjadi hotel. Nah, di bawah Utsman bin Affan ini ada Thalhah bin Ubaidillah, yang menurut ahli sejarah ketika meninggal kekayaannya lebih dari 1 triliun. Thalhah bin Ubaidillah, selain kemudian dia kaya, dia dijuluki oleh Rasulullah sebagai mayat hidup. Kenapa? Karena ketika perang Uhud, dialah yang melindungi Rasulullah, sehingga kemudian tangannya pun cacat permanen karena ditebas oleh pedang. Dan suatu saat Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi tentang 2 orang sahabat yang sama-sama masuk Islam, yang sama-sama soleh, dan ternyata salah satu sahabat di antara mereka meninggal duluan, dan meninggalnya ketika berjihad di jalan Allah. Kita tahu kalau meninggal di jihad di jalan Allah berarti sangat mulia, dan insya Allah dijamin masuk surga, kecuali yang ketika berjihad masih punya hutang belum dibayar. Makanya kalau punya hutang segera dibayar, jangan pura-pura lupa, karena itu bisa menghambat perjalanan kita di akhirat. Dan satu sahabatnya lagi meninggal 1 tahun kemudian. Meninggalnya biasa, bukan ketika sedang berjihad di jalan Allah. Dan kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini melihat orang ini di depan pintu surga. Kira-kira yang masuk duluan, yang meninggal waktu berjihad di jalan Allah, atau yang meninggal waktu biasa? Kira-kira yang mana? Ternyata yang masuk ke dalam surga adalah yang meninggalnya sakit biasa, bukan yang berjihad di jalan Allah. Melihat fenomena ini, maka Thalhah bin Ubaidillah bingung, dan kemudian dia menghadap kepada Rasulullah bertanya. Dia bercerita tentang mimpinya. Maka kemudian Thalhah bin Ubaidillah mengatakan, kenapa sahabat yang pertama ini matinya mati syahid di jalan Allah, dikalahkan oleh sahabatnya yang matinya mati biasa, setahun kemudian dia mati, dan kemudian mereka di depan pintu surga, tapi yang amalan biasa ini yang kemudian lebih dulu masuk surga. Maka kemudian apa jawaban Rasulullah? Bukankah yang meninggal belakangan itu ada waktu 1 tahun untuk beribadah, dan bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan? Artinya apa? Kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan itu sangat mulia, maka jangan disia-siakan. Dan salah satu cara untuk kita bisa naik kelas di hadapan Allah, karena derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah bertakwa. Jadi kalau dibuat derajat, ya, muslim itu orang yang masuk pertama asyhadu alla ilaha illallah, itu derajatnya yang paling bawah, tentu di atas orang kafir, ya. Kemudian setelah itu mukmin, kemudian setelah itu muhsin, kemudian setelah itu bertakwa. Takwa itu derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kalau kita derajatnya ingin naik, ya kita harus mengikuti petunjuk Allah.
Kalau saya ringkesnya dalam kultum ini, kalau derajat kita ingin lebih cepat naiknya, maka hidup kita fokus bukan kepada aku, tapi fokusnya kepada kita. Saya berhasil, orang-orang di sekitar saya berhasil. Saya maju, orang-orang di sekitar saya maju. Saya berkembang, orang-orang di sekitar saya berkembang. Mana yang menunjukkan bahwa orang-orang yang naik kelas itu adalah orang yang hidupnya berpikirnya kita, bukan aku. Karena di dalam surat Al-Imran ayat 134 dijelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang-orang yang menafkahkan sedekahnya baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang menafkahkan sedekahnya berarti apa? Dia memikirkan hidup orang lain. Dia tidak fokus pada dirinya. Dia fokus kepada kebermanfaatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian ciri yang berikutnya wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu mengelola marah. Memang ada yang marah pada diri sendiri, ada orang yang marah kepada Tuhannya, tapi dalam konteks ini marah itu yang paling banyak adalah marah kepada orang lain. Maka kalau kemudian kita bisa mengelola marah, itu juga bagian hubungan kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga di dalam ayat ini wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, karena ada Scott Peck, seorang psikolog, melakukan riset. Salah satu penyebab penderitaan di muka bumi adalah ketika dia tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya nggak mau maafin dia, sakitnya tuh di sini, sakitnya itu sakit banget, aku nggak mau maafin dia. Maka orang yang semacam ini, kalau menurut Scott Peck, orang ini sebenarnya dia punya penderitaan. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, hei sampai 7 turunan gak sama maafin, pasti yang ngomong begitu hidupnya menderita. Maka kalau ada yang ngomong sama saya, Pak Jamil sampai 7 turunan gak sama maafin, saya akan bilang saya turunan ke-8. Ya, sudah habis putus maka maafkan. Dan begitu kemudian kita bicara infak sedekah, itu berarti kita mampu melepas kemelekatan yang ada dalam diri kita. Ya, kita tidak merasa memiliki harta. Harta itu adalah titipan. Saya paling senang ibarat yang disampaikan oleh Agim. Harta itu titipan. Sebagaimana kalau kita sebagai tukang parkir, ada orang yang bawa Panther, ada orang yang bawa Avanza, ada orang yang bawa Lamborghini. Begitu kemudian mereka sudah selesai, mobilnya dibawa pulang, maka mereka lega. Kenapa? Karena harta itu hakikatnya bukan milik kita, itu hanya titipan. Maka di bulan Ramadan ini, ayo perbanyak kita melakukan infak sedekah. Harta yang menyelamatkan kita adalah harta yang dititipkan. Ada orang yang mengatakan gak usah sibuk urusan dunia, harta itu tidak bisa dibawa ke akhirat. Menurut saya pendapat ini kurang pas. Harta itu bisa dibawa ke akhirat, tapi bukan sampai kita meninggal. Harta itu bisa dibawa ke akhirat sebelum apa? Sebelum kita meninggal, dititipkan kepada banyak orang. Maka itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan yang berikutnya, ayo kita belajar mengelola marah. Kalau saya punya formula sendiri, bagaimana kemudian mengelola marah supaya kita tidak mudah marah. Kalau kita marah, kalau kita sedang marah, pastikan kita melakukan 5 hal ini. Yang pertama, apa? Sadari bahwa kita sedang marah. Karena banyak orang yang marah, dia tidak sadar bahwa dirinya marah. Mama nggak marah sama kamu, ini demi kebaikan kamu. Itu marah nggak Bapak Ibu? Marah. Tapi dia ngomongnya apa? Dia nggak marah. Bapak nggak marah sama kamu, ini supaya kamu masa depannya cerah. Maka kalau kita marah, obat pertama, sadari bahwa kita sedang marah. Yang kedua, kalau masih marah, sadar marah, kemudian apa? Amalkan ta'awudz. Karena marah itu dari setan, maka kita perlu berlindung kepada setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dalam ilmu psikologi, kalau kita mau marah jangan buru-buru ngomong, berhenti, berhitung 1, 2, 3, 4. Kalau dalam berbagai riset sampai 12 hitungan. Kalau kita sebagai seorang muslim, daripada berhitung, lebih baik berzikir. Berzikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih marah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih marah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai 33 kali. Kalau masih marah, baca 33 kali lagi. Dan kalau masih marah, baca 33 kali lagi. Dan kalau sudah dibaca 99 kali masih marah, nah silahkan Anda bercermin. Setannya ada di cermin. Maka yang kedua adalah amalkan ta'awudz.
Yang ketiga, berpindah posisi. Kalau hadisnya mengatakan kalau lagi berdiri marah maka duduk, duduk maka berbaring. Lah kalau saya tugas di kantor, saya punya sekretaris. Kalau saya marah sama sekretaris saya duduk. Masih marah saya berbaring. Nanti sekretaris saya salah tangkep. Ini ngapain bos nih? Ngajak tiduran atau apa? Nah, berpindah posisi ini salah satunya kalau Anda sedang marah di rumah, maka pergi keluar sebentar, olahraga, jalan, atau ngopi sebentar. Kalau Anda marah di ruangan itu, pindah ke kamar yang lain. Itu namanya berpindah posisi, itu bisa mengurangi marah. Karena ketika kemudian kita bergerak, kalau menurut ilmu kesehatan, itu hormon kortisolnya turun. Yang membuat kita marah, yang membuat kita stres itu ketika hormon kortisolnya tinggi. Dan begitu kita bergerak, itu menurunkan hormon kortisol dan itu bisa mengurangi marah. Dan kalau masih marah lagi, setan itu terbuat dari api. Api kalah dengan air, maka ambil air wudu. Ya. Dan kalau sudah itu semua masih marah, maka lakukan yang terakhir, reframing. Reframing itu apa? Ambil hikmah dari kejadian itu. Apa pesan Allah dari kejadian ini? Apa maksud Allah menimpakan kejadian ini pada saya? Cari hikmahnya. Insya Allah marahnya berkurang. 5 tahapan. Pertama apa? Sadari bahwa kita sedang marah. Huruf pertamanya S. Yang kedua, amalkan ta'awudz. Huruf pertamanya A. Yang ketiga, berpindah posisi. Huruf pertamanya B. Yang keempat, ambil air wudhu. Huruf pertamanya A. Dan yang kelima, reframing. Huruf pertamanya R. Kalau disingkat, sabar. Maka insya Allah kalau kita ini, itu bisa mengelola amarah kita. Dan yang terakhir, biasakan meminta maaf, memaafkan orang lain. Waktu saya nginep di rumah Bu Yayah ya, Bu Yayah itu cerita kepada saya, Babe, dia manggil saya Babe. Nanti di akhirat ketika hari kebangkitan, Rasulullah itu akan mencari jalan-jalan. Mana yang di dunia suka memaafkan orang? Sini, sini, bareng saya masuk surga. Mana yang di dunia suka memaafkan orang? Sini, sini, bareng saya masuk surga. Dan ada kelompok orang yang sibuk. Ini dulu di dunia menyakiti saya mau tagih di akhirat. Ini dulu di dunia punya hutang sama saya belum bayar, saya tagih mumpung di akhirat. Dia dulu di akhirat suka ngomongin saya tagih di akhirat. Dan begitu kemudian dia sibuk nagih, selesai nagih, begitu balik badan, rombongan Rasulullah sudah nggak ada. Bu Yahya nanya kepada saya, Babi Jamil milih yang mana? Milih ikut rombongan Rasulullah masuk surga atau sibuk menagih orang-orang yang pernah punya salah kita di dunia? Saya bilang, saya milih yang ikut rombongan Rasulullah ke surga. Kalau begitu, jadilah pemaaf. Insya Allah kalau kemudian kita rajin sedekah, ya dengan tulus, sedekah yang terbaik itu banyak dan ikhlas, ya, daripada kecil tidak ikhlas. Maka lebih banyak tapi ikhlas. Dan yang kedua, biasakan mengelola marah. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, setelah akhir Ramadan kita bisa naik kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.